Kiai Dahlan memang fenomena yang sebenarnya milenial ya. Kenapa? Pembaharuan dia setelah pulang dari Mekah itu kan usia dia 21 tahun. Orang sering membayangkan Ahmad Dahlan dengan figur fotonya yang pakai pakaian khas Jawa gitu ya, tetapi dengan beskap yang rapih gitu ya, dan sarung gitu kan. Kiai Dahlan tampil sebagai kaum muda. Nah, jejak pembaharuan Kiai Dahlan ini kemudian dalam konteks Indonesia itu memang kontras ya. Kontras karena dia mampu memperbaharui cara berpikir keislaman dengan Islam berkemajuan. Itu merupakan tonggak awal dari lahirnya reformisme Islam, lahirnya modernisme Islam. Kalau saya dari teori kecerdasan, Kiai Dahlan itu memiliki kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu orang yang punya gagasan melampaui zamannya, sehingga pada masa dia hidup justru ditentang oleh banyak pihak. Bagaimana kemudian dia menentang leluhurnya, menentang atasannya dengan misalnya membuat garis kiblat, itu kan juga luar biasa loh itu. Itu menentang penghulu-penghulu itu pejabat tinggi di kerajaan, itu ditentang. Nah, sehingga wajar kemudian kalau dia dimusuhi orang-orang kauman sendiri dan saudara-saudaranya. Kiai Ahmad Dahlan kemudian mengajak para ketib amin itu untuk berdialog mengenai konsep kiblat itu. Kemudian mengkaitkan konsep kiblat itu dengan ajaran agama Islam yang beliau pahami dengan pemahaman yang baru, kemudian dengan kemampuannya di bidang ilmu falak menunjukkan arah kiblat sesuai dengan falak itu seperti itu. Berkali-kali dialog itu dilakukan, tetapi para ketib itu tidak berani untuk melakukan perubahan dan tidak bisa menerima itu. Mungkin lebih karena faktor otoritas yang berkaitan dengan posisinya sebagai masjid sultan atau masjid resmi pada waktu itu. Tetapi anak-anak muda yang menganggap gagasan Dahlan itu lebih tepat, itu yang kemudian secara frontal membuat garis-garis soft sebagaimana hitungan falak Ahmad Dahlan dan konsep kiblat menurut Ahmad Dahlan. Karena umat belum paham apa yang dimaksud, kemudian juga terbiasa dengan pola pikir yang status quo, lalu Kiai Dahlan dianggap sebagai pembawa agama baru, bahkan disebut kafir. Resistensi teologis itu sebenarnya sangat berat ya. Tidak ada yang disebut kafir gitu ya bagi seorang pembaharu gitu ya. Tapi Kiai Dahlan ya tetap menerimanya dengan tenang dan bijaksana, tidak melakukan perlawanan apapun ya. Kiai Dahlan tidak ingin berbenturan secara langsung, tetapi beliau mencari alternatif. Lalu Kiai Dahlan akhirnya bikin melanggar sendiri, biarpun kecil. Tapi ini pun kemudian dirobohkan ya. Ini sebenarnya sebuah peristiwa baru ya. Tidak ada masjid yang dirobohkan oleh umat Islam sendiri gitu. Itulah resistensi yang sangat kental sampai sempat Kiai Dahlan mau keluar dari kauman. Bukan dia menyerah, tetapi dia tidak ingin ada benturan-benturan yang lebih keras lagi gitu kan. Ketika sering muncul bahwa Muhammadiyah itu dianggap anti ziarah kubur misalnya, sebenarnya yang direspon oleh Kiai Ahmad Dahlan itu bukan ziarah kuburnya. Ziarah kubur itu sebuah tuntunan dan ajaran Islam yang oleh Nabi juga dianjurkan. Tetapi masyarakat itu seringkali memaknai secara keliru ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu menjadi salah satu dari sumber takhayul dan mungkin dalam beberapa hal juga masuk dalam wilayah yang sudah ke arah khurafat gitu. Karena itu maka Kiai Ahmad Dahlan bukan mengkritik secara keras mereka yang melakukan itu, tetapi menegaskan prinsipnya bahwa beliau itu punya prinsip ketika orang itu berdoa ya berdoa langsung kepada Allah. Banyak masalah sosial itu timbul karena berbagai ritual yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh agama dijadikan sebagai bagian dari dogma yang kadang-kadang lebih dipentingkan daripada ajaran yang syar'i. Karena itu maka Ahmad Dahlan menawarkan keberislaman yang rasional, keberislaman yang terbuka. Muhammadiyah lah yang memulai
taklim, jadi mengaji, memahami ajaran Islam dari masjid dan dari pesantren ke masyarakat. Sehingga pada waktu itu Kiai Dahlan dituduh melecehkan Islam, melecehkan kiai, melecehkan ulama karena ngecer. Jadi kalau sebelumnya itu kan orang datang ke kiai untuk minta ilmu. Nah sekarang ini kan tidak, kiai ngecer gitu. Dan yang fisik lebih jauh lagi itu sebenarnya ancaman ya. Ketika Kiai Dahlan mau dakwah ke Banyuwangi kan ada ancaman akan ada pembunuhan gitu ya. Tapi Kiai Dahlan datang, dan setelah sampai di sana menyampaikan tabligh tidak begitu lama karena dilempari batu, kemudian Kiai Dahlan selesai. Tapi apa yang terjadi kan setelah itu justru di Banyuwangi berdiri cabang pertama Muhammadiyah itu ya. Resistensi masa awal itu menurut saya lebih banyak terjadi karena kekhawatiran adanya kelompok tertentu yang kehilangan posisi, dan itu sesuatu yang wajar saja dimanapun. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah juga tantangannya kan dari mereka yang mendapatkan social privilege. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengajarkan tauhid di mana semua manusia itu sama, maka kelompok yang menikmati struktur dan stratifikasi sosial tinggi itu merasa terancam posisinya dengan ajaran tauhid itu.